Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat, tetap terjaga, dan tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Baik, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'arufan. Perkenalkan, nama saya Husnul Afifah, alamat Dempok, mapel yang saya ampuh matematika. Jadi, saya di kelas 4 mengajar matematika. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Di kelas 4, bab pecahan yang akan kita pelajari adalah yang pertama bilangan pecahan, yang kedua bentuk pecahan, yang ketiga taksiran, dan yang keempat aplikasi pecahan. Nah, bilangan pecahan itu bentuknya seperti apa? Kemudian bentuk dari pecahan, misalnya ada pecahan senilai, pecahan sederhana, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan lain-lain. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang menaksir, taksiran pecahan, dan mengaplikasikan pecahan. Oke, hari ini kita belajar tentang bilangan pecahan. Tahukah kalian apa itu pecahan? Teman-teman, coba diingat. Kelas 3 kalian sudah belajar tentang pecahan. Nah, pecahan itu apa sih? Bagaimana cara menulisnya? Ayo coba diingat-ingat. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan 8 buku berwarna coklat. Kemudian, gambar yang kedua ada buah apel, tetapi apelnya dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian gambar yang ketiga ada sebuah tongkat berwarna merah dan putih. Oke, perhatikan gambar nomor 1. Berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian nomor 2. Berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Dan yang ketiga, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Nah, ketiga pertanyaan ini dapat dijawab dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 angka yang berbeda. Maksudnya apa 2 angka berbeda itu? Nah, ini ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan yang di sebuah kotak berwarna hijau. Ini bacanya A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi, yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Contoh lain ya,
karena ini bentuknya A per B, bisa kita tulis misalkan 2 per 3. Nah, ini juga namanya pecahan, di mana 2 ini yang atas adalah pembilang dan yang bawah 3 ini adalah penyebut. Dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Contohnya seperti ini. Misalkan 4 per 0. Nah, 4 ini namanya apa? 4 namanya pembilang di atas ya. 0-nya namanya apa? 0-nya penyebut. Nah, ketika 4 per 0 itu sama dengan 4 dibagi 0. Berapa 4 dibagi 0? Maka 4 per 0 ini bukan bilangan pecahan, karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, di pernyataan sudah dijelaskan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Masih ingat ya, tadi ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar buku berwarna kuning ada 2, dan buku berwarna coklat ada 8. Kemudian gambar yang kedua, tadi gambarnya adalah buah apel dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang ketiga adalah sebuah tongkat yang berwarna setengah merah dan setengah putih. Oke, yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Nah, buku kuning ada 2. Ayo coba kita hitung bersama-sama. Warna kuning ada 2. 1, 2. Ya, buku coklat ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, total buku sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10. Jadi dapat kita tulis 2 per 10 ya, karena yang ditanyakan adalah berapa bagian buku yang berwarna kuning. Jadi letaknya buku kuningnya ada 2 itu di atas sebagai pembilang, dan total seluruh buku 10 letaknya di bawah, yakni penyebut. Oke. Selanjutnya, gambar yang kedua, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Nah, 1 bagian sudah dimakan. Mana ya yang sudah dimakan? Yang sudah dimakan ini ya misalnya. Nah, ini sudah dimakan. Tersisa 3 bagian yang belum dimakan. Ini sisanya 1, 2, 3. Total bagian
1 ditambah 3 ya, sama dengan 4. Jadi pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4. Bisa kita tulis dalam bentuk bilangan pecahan 3/4. Karena yang ditanyakan adalah bagian sisa buah apel yang belum dimakan. Oke, gambar yang ketiga. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Teman-teman, ini ada sebuah tongkat. Setengahnya berwarna merah dan setengahnya berwarna putih. Bagian pertama berwarna merah, bagian kedua berwarna putih. Total bagian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, pecahan untuk menyatakan bagian dari warna merah dari seluruh bagian adalah 1 dari 2. Jadi, dapat kita tulis dalam bentuk bilangan pecahan 1/2. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah bagian tongkat yang dicat warna merah. Yang dicat warna merah ada berapa? Ada 1. Kemudian sebagai penyebutnya adalah total bagiannya 1 ditambah 1, 2. Jadi kita tulis 1/2. Oke, kita latihan bersama-sama ya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Teman-teman, ayo kita hitung. Yang diarsir ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian total seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara menulisnya yang diarsir dulu. Tadi ada berapa? 4. Kemudian total seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 4/6. Untuk yang kedua, coba teman-teman hitung dulu berapa bagian yang diarsir. Iya benar, ada 3. 1, 2, 3. Kemudian berapa total seluruhnya? Coba dihitung. Iya benar sekali, ada 8. Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi yang diarsir 3 per total seluruh 8. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Di sini ada latihan soal. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Teman-teman, kerjakan di buku tulis. Soalnya ada 3, 1 tadi, 2 dan 3. Ya, untuk soal nomor 2 dan 3 ini bentuknya adalah literasi membaca. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.